bahwasanya ada keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai lah dengan prosedur yang dijalankan. Konstitusi itu memutuskan bahwasanya undang-undang pemilu diubah beliau menjadi yaitu tidak lagi dengan batas 40 tahun, tapi ada tambahan yaitu yang menjabat ataupun pernah menjabat menjadi kepala daerah. Jadi dengan kasus ini meloloskan anak sulung dari Bapak Presiden Joko Widodo ya, sehingga dengan aturan yang baru ini dapatlah diloloskan Gibran ya menjadi salah seorang menjadi calon wakil dari Bapak Prabowo Subianto ya. Nah, ini kita Bung lihat Regi. Bung Regi, kalau seandainya terkait dengan politik dinasti ini terjadi ya di negeri ini, itu kalau politik dinasti ini ya boleh kita katakan seperti sebuah sistem pemerintahan monarki absolut ya. Monarki absolut itu sistem pemerintahan kerajaan secara yang mana pemimpin yang menggantikan pemimpin selanjutnya itu adalah dari kalangan keluarganya sendiri. Kalau seandainya seperti ini terjadi di negeri ini, Bung Regi, ini apa efeknya bagi negeri ini misal? Apa efeknya bagi negeri ini, negeri Indonesia ini? Kalau seandainya pemimpin-pemimpin yang berkuasa di negeri ini cuma dari kalangan keluarganya, apakah ada efek positif atau negatifnya kalau seandainya perihal ini terjadi? Siapakah yang diuntungkan ya dari politik dinasti ini? Yang jelas yang nampak di depan kita bahwasanya yang akan diuntungkan yang pertama itu yaitu dari keluarganya para penguasa ya. Karena penguasa yang berada di atas sana akan mengangkat para keluarganya menjadi penguasa juga. Sehingga yang dapat diuntungkan yaitu segelintir orang. Segelintir orang itu akan menguasai kekuasaan dan bagaimanapun kekuasaan itu akan mensejahterakan keluarganya saja. Namun di dalam praktik ide demokrasi itu akan kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Namun karena praktik politik dinasti ini menyebabkan rakyat tidak lagi bisa bersaing untuk mendapatkan kekuasaan itu. Pentingkan tahta mereka, kekuasaan mereka, kemudian ya bagaimana mereka untuk bertahan dari kekuasaan itu. Sementara tujuan dari negara itu ya untuk melayani umatnya, melayani rakyatnya. Karena politik dinasti ini kita lihat tidak lagi fokus pemerintah ataupun negara untuk mengayomi masyarakatnya, sehingga masyarakat akan terus berada di ranah kemiskinan. Sehingga ketika rakyat tidak lagi berada dalam fokus pemerintah, maka rakyat itu hanya sebagai legitimasi untuk mendapatkan kekuasaannya. Kita lihat saja ya bahwasanya ketika waktu-waktu sekarang ini, waktu pemilu ini, Bung, bahwasanya para penguasa ataupun orang yang akan mencalon ya akan mendekati rakyat. Namun pada mereka kalau sudah naik menjadi pejabat atau sudah mendapatkan kekuasaan tersebut, mereka akan tidak akan lagi ingat kepada kita. Karena fokus mereka bukan lagi untuk kepentingan rakyatnya. Ketika itu mereka akan menumpuk kekayaannya untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi daripada itu. Praktik demokrasi tidak lagi sejalan dengan ide demokrasinya. Ini memang sangat disayangkan ya, bahwasanya kita di Indonesia dengan berbagai macam sumber daya alam yang melimpah, namun karena sistem yang menyebabkan seperti ini, kita lihat bahwasanya masyarakat itu hanya mendapatkan receh-receh dari apa yang sebenarnya yang mereka dapatkan.
kita lihat saja di Ya. apa ya di Freeport itu sendiri, Bung. Bahwasanya kalau Hmm. kita menguasai Freeport itu utang Indonesia yang banyak ini akan lunas ya. Bahkan kalau dalam kalkulasikan saja 6 tahun atau 7 tahun udah lunas utang Indonesia. Karena dari praktik atau sistem yang berjalan pada saat sekarang ini, eh, semua kekayaan Indonesia itu tidak lagi pergi ke rakyat, namun kepada Ya. asing-asing ataupun orang ataupun oligarki. Jadi dampak Ya. yang Ya. sangat merasakan yaitu rakyat itu sendiri, Bung, Bung Jarot. Ya. Ya, Bung Regi. Eh, Kami dari program Bincang Ramudo juga mengajak para pemirsa sekalian yang mengikuti live Bincang Ramudo di channel Sara ID untuk mengirimkan komentarnya di kolom komentar kepada pemateri kita yang luar biasa. Kami juga mengajak para pemirsa sekalian untuk bisa bertanya kepada pemateri kita. Bung Regi, eh, terakhir nih, Bung. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh para aktivis mahasiswa ya? Kita memahami ini bahwa kawan-kawan aktivis ini adalah orang-orang yang masih jauh dari politik politik statis ya, politik politik yang syarat dengan kepentingan, syarat dengan kepentingan. Karena kawan-kawan mahasiswa inilah yang menjadi sebagai agen of change, agen of leader, agen sosial of control di tengah-tengah masyarakat. Sebab masyarakat itu tentu sudah di tengah-tengah kehidupan sekarang untuk memenuhi kebutuhannya sudah sulit gitu. Jadi ya harapan ini kawan-kawan mahasiswa. Jadi apa nih yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa terkait dengan peristiwa politik dinasti yang penting berkuasa ini, Bung Regi? Ya, dilihat dari penyabaran kita tadi ya, berbagai macam lah permasalahan yang terjadi. Bahkan rakyat itu menjadi korban dari praktik demokrasi yang kita bahas pada saat sekarang ini, itu politik dinasti. Eh, Memang benar rakyat menjadi korban dan menjadi legitimasi untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi apa sih solusinya ya, Bung Jafar, terkait dengan permasalahan ini? Setiap permasalahan tentu ada solusinya. Namun solusinya ini, Bung, apakah solusinya berasal dari yang kuasa atau tidak? Bahkan di dalam Islam itu dikatakan bahwasanya adalah agama yang samil dan kamil. Itu agama yang lengkap dan sempurna. Uh, dari permasalahan tadi kita lihat politik dinasti ini bukanlah permasalahan hulunya ya. Maka yang harus kita selesaikan yaitu masalah hulunya dulu ya. Ibarat kata bahwasanya kalau racun dilempar ke sungai, kita tidak membersihkannya di bagian hilirnya ya. Karena racun itu disebar di hulunya, maka kita harus membersihkan di hulunya terlebih dulu. Dari praktik yang kita lihat, memang benar praktik dinasti ini sangat merugikan rakyat. Sementara praktik dinasti ini di mudah jalankan karena sistem demokrasi. Maka sistem ini kita lihat bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat. Sementara kedaulatan yang tertinggi itu berada di tangan Tuhan ya. Maka di salah atau pengertian dari demokrasi itu sendiri itu sudah menyalahi ya. Bahwasanya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Sementara kedaulatan seharusnya berada di tangan Allah ya. Maka manusia hanya bisa menggunakan akal mereka bukan untuk membuat hukum ya, tapi hanya untuk menjalankan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagaimana sih mahasiswa nih untuk mengatasi atau bagaimana menanggulangi keadaan politik dinasti ini? Kita lihat bahwasanya yang pertama itu ya kita harus menyampaikan ya dalam Al-Quran itu kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ya.
Maka kita harus Ya. patokkan bahwasanya kita harus menyampaikan bahwasan ini merupakan keburukan, dan kita sampaikan kepada mereka bahwasanya inilah solusi yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Ya, Masya Allah. bahwasannya eh, politik dinasti ini sudah lama terjadi. Maka kita harus memahamkan para masyarakat, yang mana masyarakat ini tidak lagi terlalu fokus atau tahu terhadap politik yang terjadi. Ya, mereka hanya melihat buahnya, tidak melihat akarnya dari sistem ini. Ya, maka kita harus memahamkan para masyarakat supaya sadar dengan apa kerusakan yang terjadi pada saat sekarang ini. Itulah peran mahasiswa yang memiliki yang namanya intelektual, yang memiliki sifat yang kritis, ya, mendalami setiap isu-isu terbaru, ya. Maka mereka itu mempunyai peran untuk memahamkan baik itu masyarakat, rakyat kecil maupun kawan-kawannya di kampus. Nah, bahkan di kampus sendiri kita lihat saja aura-aura mahasiswa pada saat sekarang ini sudah mulai turun, ya. Tidak lagi berkecimpung atau memahami politik dengan benar, ya. Karena hanya berfokus kepada kepentingan pribadi, tidak lagi mementingkan umat dan rakyatnya. Eh, Luar biasa ya, pemateri kita, dapat kita simpulkan bahwa terkait dengan apa yang bisa dilakukan para pemuda atau mahasiswa hari ini. Yang pertama ya, para mahasiswa harus memahami realitas-realitas fakta-fakta yang ada, dan menyerukannya di tengah-tengah umat. Sebab eh, Nabi pun sendiri mengatakan man ro'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi, ya, dengan lisan. Dan tak hanya cukup itu saja, juga memberikan solusi, yaitu solusinya adalah Islam, bahwa Islam ini solusi dalam segala perkara. Dan surah An-Nahl 9 Allah firman, wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Perbisa secara ID sekalian, alhamdulillah banyak hal yang kita dapatkan dalam bincang Perang Mudo, Rancak Nagari di Namudo, Elok Nagari di Nantuo. Hari ini semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share acara ini. Jangan sampai hanya kepada kita, tapi acara yang bermanfaat ini harus juga disampaikan kepada teman-temannya yang lain. Terima kasih Bung Regi atas waktunya. Permisa secara ID. Akhirnya saya Jafar Abdurrahman dan kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa ikuti terus program-program kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.